inti ya dari pekabaran ini saya ambil dari pasal 7 ya, pasal 7 hingga pasalnya yang ke-10 ya. Jadi saya tidak membahas lagi masalah bahan ya, kemudian ukuran, tapi saya langsung kepada apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan kita firman Tuhan pada malam hari ini. Ayatnya yang ketujuh dikatakan, di atasnya lah haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Kemudian ayatnya yang ke-8, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Ini adalah inti dari pekabaran yang ingin saya sampaikan kepada kita, khususnya di perikop pertama ini. Ya, di mana salah satu tugas dan tanggung jawab daripada Harun bersama tentu dengan imam yang ditunjuk pada waktu itu adalah membakar ukupan ya dari wewangian ya, apakah itu dalam bentuk rempah-rempah, kemudian itu dibakar di mesbah pembakaran ukupan, dan itu dilakukan pagi dan senja, atau boleh kita katakan petang ya, sore. Setiap hari itu dilakukan, dan bebauan yang harum dari ukupan itu, yaitu dalam bentuk rempah-rempah wewangian yang ada itu, akan naik ke hadirat Allah, ke hadirat Tuhan. Apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini adalah bahwa ini adalah merupakan lambang ya dari hubungan kita dengan Allah ya, dan secara khusus ini tentang mesbah pagi dan petang, di mana kita selalu menaikkan doa-doa permohonan kepada Tuhan, doa-doa permohonan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Jadi ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan, baik itu pagi dan petang ya, baik itu pagi dan petang. Di samping itu ya, bisa saja ya di antara kita saudara-saudara ada yang memiliki waktu yang lebih banyak lagi berhubungan dengan Tuhan, itu luar biasa. Tapi di sini secara khusus mesbah pagi dan petang itu penting. Kenapa demikian? Karena memang pada pagi itulah kita satu keluarga berkumpul, dan di malam hari kembali lagi, atau sore hari kita kembali lagi berkumpul ya. Secara pribadi mungkin di tempat-tempat kerja kita masing-masing berhubungan dengan Tuhan melalui doa, tetapi secara keluarga memang waktu yang terbaik itu adalah di pagi hari ketika kita bangun, dan di malam hari sebelum kita tidur, kita meluangkan waktu itu untuk berhubungan dengan Tuhan. Hal yang kedua atau perikop yang kedua ini mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Ya, jadi setiap kali ada pendaftaran orang Israel yang mungkin kita saat ini kenal sebagai sensus, ya, sensus penduduk, maka ada apa? Ada salah satu persyaratannya adalah apa? Mereka yang berusia 20 tahun ke atas harus apa? Memberikan persembahan khusus. Ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran kita pada malam hari ini? Ya. Sebenarnya jemaat kita, ya, organisasi kita tidak akan mengalami
kekurangan. Ya, maafkanlah saya harus sampaikan ini. Kalau kita menggunakan juga seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ada sebenarnya banyak persembahan-persembahan khusus yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita bisa berikan itu ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ada sebenarnya banyak. Tetapi secara khusus, ini berhubungan dengan pendaftaran orang Israel, maka secara khusus yang penekanan saya adalah misalnya hari ulang tahun. Nah itu. Ini lebih mendekati mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Ya. Setiap yang berulang tahun, ya, kita bisa memberikan apa? Persembahan khusus. Ya. Di luar itu memang banyak juga persembahan-persembahan khusus yang lain. Ya. Di tempat-tempat lain, ya, di gereja lain, ya, khususnya di NTT, karena saya tahu persis di Kupang, ya, itu misalnya yang sembuh sakit pun apa? Dia memberikan persembahan. Nah, persembahan khusus untuk Tuhan sebagai persembahan ucapan syukur karena telah sembuh. Nah, itu salah satu contoh. Dan masih banyak lagi dengan persembahan khusus yang bisa kita bawakan itu ke dalam perbendaharaan Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, maka saya yakin dan percaya bahwa organisasi kita, khususnya gereja kita, jemaat kita, pasti tidak kalaupun ya pasti mendapatkan banyak berkat, ya, mendapatkan banyak berkat karena ada persembahan khusus yang kita bawakan, khususnya perikop yang kedua ini lebih khusus kepada hari ulang tahun, ya, hari ulang tahun. Kalau kita bisa lakukan itu, ya luar biasa. Yang ketiga, yaitu mengenai bejana pembasuhan. Memang ini saudara-saudara, kita melihat di saudara-saudara kita, sepupu kita, itulah yang terjadi. Ya. Sebelum memasuki tempat yang kudus, mereka terlebih dahulu mencuci kaki, tangan, muka, ya. Itu mereka lakukan itu. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari perikop yang ketiga ini? Ya. Ini artinya sebelum kita menghadap Tuhan, ya, sebelum kita menghadap Tuhan, baik itu waktu di gereja, apalagi khususnya di tempat ibadah lagi, ya, kita terlebih dahulu menyucikan hati kita, ya, pikiran kita. Terlebih dahulu kita harus kita harus sucikan itu, ya. Ini kan secara jasmani, ya, secara jasmania umat Israel melakukan itu. Mereka mencuci kaki, tangan sebelum, khususnya kepada para imam yang melayani, sebelum mereka memasuki bait suci. Kita semua, ya, sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa di dalam 1 Petrus 2 ayat berapa itu Bapak Pendeta? Ayat 9 kalau tidak salah, bahwa kita adalah imam-imam yang rajani, ya, bangsa yang kudus. Kita sebagai imam, ya, kita harus membasuh hati kita, membasuh pikiran kita sebelum menghadap Tuhan. Pengalaman tokoh-tokoh di dalam Alkitab, secara khusus cerita tentang Musa yang selalu kita ingat, sebelum dia menghampiri Tuhan di semak belukar, Tuhan katakan, tinggalkanlah kasutmu karena
tempat yang engkau injak itu adalah tempat yang kudus. Ketika Allah hadir di satu tempat, maka tempat itu menjadi kudus, sehingga memang kita kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita. Yang walaupun seringkali kata orang bahwa gereja itu adalah bengkel, bengkel untuk memperbaiki yang rusak dari diri kita. Betul, kita tidak ada yang suci. Itulah sebabnya dibutuhkan pembasuhan. Dan pembasuhan itu terjadi ketika kita datang kepada Datang kepada Tuhan. Kalau kita selagi berkeliaran di tempat-tempat yang lain, kaki kita tidak suci, kotor. Tangan kita menjamah sesuatu yang mungkin saja menjamah sesuatu yang kotor. Maka pada waktu kita menghampiri Tuhan, itu mari kita bersihkan itu, supaya ketika kita menghadap, sebagaimana khotbah saya pada tanggal 8 Maret yang lalu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hal yang berikut, yaitu mengenai minyak urapan yang kudus, dan ini juga berhubungan juga mengenai ukupan yang kudus. Allah memberikan aturan ini kepada manusia, bangsa Israel pada waktu itu, supaya semua boleh berjalan dengan teratur, tertib. Ada hal-hal yang bersifat kudus yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ada hal-hal yang kalau kita pelajari, khususnya di ayat 33, kemudian ayat 38, tentang hal-hal yang bersifat kudus, bahkan dikatakan dilenyapkan. Dilenyapkan dari antara bangsa Israel. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana kita mengalami urapan Roh Kudus, minyak urapan yang kudus. Bagaimana kita mengalami pengurapan Roh Kudus. Ketika kita mengalami hal itu, maka tentu kehidupan kita akan menjadi menjadi, saya tidak katakan kudus, tetapi menjadi lebih baik dan lebih setia kepada kepada Tuhan. Akan menjadi lebih setia kepada Tuhan. Karena kita sudah mengalami pengurapan Roh Kudus. Atau ada istilah lain, baptisan baptisan Roh Kudus. Banyak orang sudah dibaptis dengan dengan air. Tetapi baptisan Roh Kudus belum dialami. Yohanes Pembaptis katakan bahwa pada waktu itu mereka yang mendengarkan pekabaran Yohanes Pembaptis sudah dibaptis dengan air. Tetapi dia yang datang belakangan, yang datang kemudian, yang menunjuk kepada Yesus, akan membaptis kamu dengan dengan Roh Kudus dan api, bahkan dikatakan. Luar biasa. Jadi pengurapan Roh Kudus ini sangat penting. Karena itu berhubungan dengan kekudusan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ini. Saya mungkin tidak menjabarkan secara mendetail, kembali lagi saya katakan, untuk materialnya, bahan-bahan dan sebagai ukuran, saya tidak menjelaskan itu lagi karena kita juga sudah pernah bahas pada waktu-waktu yang lalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.